Halo teman-teman semua, dalam kehidupan kita sering melihat bahwa ada orang kaya dan juga ada yang miskin. Ada yang memiliki kekuasaan, ada yang tidak. Ada yang mudah memperoleh sesuatu dan ada yang sulit memperoleh sesuatu. Semua hal ini berkaitan dengan keberadaan stratifikasi sosial di masyarakat kita. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan juga prestis. Perwujudan pelapisan di dalam masyarakat dikenal dengan nama kelas sosial. Kelas sosial terdiri atas kelas sosial tinggi, upper class, kelas sosial menengah, middle class, dan kelas sosial rendah, lower class. Dalam masyarakat yang homogen dan sederhana, pembedaan peran dan kedudukan relatif sedikit teman-teman, sehingga stratifikasi sosialnya pun sedikit. Dalam masyarakat modern, pelapisan sosial didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan juga profesi, sehingga pelapisan sosial menjadi beragam dan juga kompleks. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial adalah kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, keanggotaan masyarakat, dan juga harta benda. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial adalah 1. Perbedaan ras dan budaya. Misalnya politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Yang kedua, pembagian tugas yang terspesialisasi. Spesialisasi berkaitan erat dengan fungsi kekuasaan dan juga status. Dan yang ketiga adalah kelangkaan. Stratifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Kelangkaan akan terasa jika masyarakat mulai membedakan posisi, alat-alat kekuasaan, dan fungsi-fungsi yang ada dalam jangka waktu yang sama. Stratifikasi sosial umumnya terjadi dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, kekuasaan, keturunan, ataupun juga pendidikan. Kekayaan berkaitan dengan pendapatan teman-teman. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar juga kesempatan untuk memiliki banyak harta. Di Indonesia, kelompok masyarakat bawah yang tidak memiliki harta merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati posisi teratas, sedangkan yang tidak memiliki kekuasaan akan menempati posisi yang lebih rendah. Keturunan berbicara mengenai kaum keluarga. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan yang memiliki tanah menempati lapisan sosial paling atas. Dalam masyarakat Hindu Bali, keturunan Brahmanalah yang paling dihormati. Di dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan ataupun juga pendidikan, orang yang memiliki suatu keahlian akan lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keahlian. Contoh golongan berpendidikan misalnya dokter, guru, atlet, hakim, dosen, peneliti, dan juga sebagainya. Stratifikasi sosial di masyarakat melahirkan berbagai status dan peran. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat. Contoh status di masyarakat adalah suami, istri, anak, ketua RW, ketua RT, kepala sekolah, guru, manajer, dan juga sebagainya. Status akan dikaitkan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, seorang suami berkewajiban untuk melindungi istri dan mendidik anak-anaknya. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya. Contohnya, seseorang tidak dapat menjebloskan orang lain ke dalam penjara kalau ia tidak memiliki kedudukan sebagai seorang hakim. Seorang individu dapat memainkan beberapa peran di dalam satu waktu yang sama, teman-teman. Misalnya, seorang laki-laki dapat berperan sebagai suami, ayah, paman, sekaligus sebagai seorang mertua. Tidak jarang manusia mengalami konflik antar peran sosial di dalam kehidupannya. Misalnya, seorang ibu yang berprofesi sebagai manajer bank sekaligus sebagai seorang ibu. Ketika anaknya sakit, maka dia harus memilih antara tetap bekerja atau mengurus anaknya yang sedang sakit. Ia akan mengalami konflik batin karena merasa tidak bisa menjalankan salah satu perannya dengan baik. Ada 3 sifat stratifikasi sosial, teman-teman. 1. Stratifikasi sosial tertutup merupakan stratifikasi di mana anggotanya sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, misalnya sistem kasta di India. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Setiap anggotanya bebas berpindah kelas sosial baik vertikal maupun horizontal.
Dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini merupakan campuran dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Misalnya, seorang kasta Brahmana sangatlah dihormati di lingkungannya. Namun, jika ia pindah ke Bandung, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan baru yang ada di masyarakat Bandung dan ia akan diperlakukan sesuai kedudukan baru di tempat barunya. Fungsi stratifikasi sosial adalah 1. Distribusi hak-hak istimewa objektif karena dapat diterima oleh orang lain seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, wewenang, dan sebagainya. Kedua, menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan juga penghargaan. Ketiga, kriteria sistem pertentangan dan juga persaingan. Keempat, penentu lambang-lambang kedudukan atau status seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan juga bentuk rumah. Kelima, penentu tingkat sukar atau mudahnya bertukar kedudukan. Keenam, alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama di masyarakat. Teman-teman, kita semua merupakan manusia modern yang tidak terlepas dari yang namanya stratifikasi sosial. Oleh karena itu, kita harus bijak dan mempersiapkan diri kita agar kita dapat mencapai kelas sosial tertinggi dalam kehidupan kita semua tanpa menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan juga aturan di masyarakat kita.